Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai pemikiran pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara dan Raden Ajeng Kartini. Kelompok kami pun terdiri atas saya sendiri Nurul Amini, Muhammad Rizky Ananta Iskandar, Afra Kurwatuaini, Umul Maulinul Amri, dan Wirdayani Sulni. Langsung saja kita akan menuju pada materi pertama, yaitu pemikiran pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara, pendidik asli Indonesia, melihat manusia pada sisi kehidupan psikologinya. Menurutnya, manusia memiliki daya jiwa yaitu cipta, karsa, dan karya. Pengembangan manusia seutuhnya menuntut pengembangan semua daya secara seimbang. Pengembangan yang terlalu menitik beratkan pada satu daya saja akan menghasilkan ketidakutuhan perkembangan sebagai manusia. Beliau mengatakan bahwa pendidikan yang menekankan pada aspek intelektual belaka hanya akan menjauhkan peserta didik dari masyarakatnya. Dan ternyata pendidikan sampai sekarang ini hanya menekankan pada pengembangan daya cipta dan kurang memperhatikan pengembangan oleh rasa dan karsa. Jika berlanjut terus akan menjadikan manusia kurang humanis atau manusiawi. Dari titik pandang sosio-antropologis, kekhasan manusia yang membedakannya dengan makhluk lain adalah bahwa manusia itu berbudaya, sedangkan makhluk lainnya tidak berbudaya. Maka salah satu cara yang efektif untuk menjadikan manusia lebih manusiawi adalah mengembangkan kebudayaannya. Persoalannya, budaya dalam masyarakat itu berbeda-beda. Dalam masalah kebudayaan, berlaku pepatah, lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Manusia akan benar-benar menjadi manusia kalau ia hidup dalam budayanya sendiri. Manusia yang seutuhnya antara lain dimengerti sebagai manusia itu sendiri, ditambah dengan kebudayaan masyarakat yang melingkupinya. Ki Hajar Dewantara sendiri dengan mengubah namanya ingin menunjukkan perubahan sikapnya dalam melaksanakan pendidikan, yaitu dari Satria Pinandita ke Pinandita Satria, yaitu dari pahlawan yang berwatak guru spiritual ke guru spiritual yang berjiwa kesatria, yang mempersiapkan diri dan peserta didik untuk melindungi bangsa dan negara. Bagi Ki Hajar Dewantara, para guru hendaknya menjadi pribadi yang bermutu dalam kepribadian dan kerohanian, baru kemudian menyediakan diri untuk menjadi pahlawan dan juga menyiapkan para peserta didik untuk menjadi pembela nusa dan bangsa. Dengan kata lain, yang diutamakan sebagai pendidik pertama-tama adalah fungsinya sebagai model atau figur keteladanan, baru kemudian sebagai fasilitator atau pengajar. Oleh karena itu, nama Hajar Dewantara sendiri memiliki makna sebagai guru yang mengajarkan kebaikan, keluhuran, dan keutamaan. Pendidik atau sang hajar adalah seorang yang memiliki kelebihan di bidang keagamaan dan keimanan, sekaligus masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Modelnya adalah Kiai Semar, menjadi perantara antara Tuhan dan manusia, mewujudkan kehendak Tuhan di dunia ini. Sebagai pendidik ia merupakan perantara Tuhan, maka guru sejati sebenarnya adalah berwatak pandita juga, yaitu mampu menyampaikan kehendak Tuhan dan membawa keselamatan. Manusia merdeka adalah tujuan pendidikan taman siswa. Merdeka baik secara fisik, mental, dan kerohanian. Namun, kemerdekaan pribadi ini dibatasi oleh tertib damainya kehidupan bersama, dan ini mendukung sikap-sikap seperti keselarasan, kekeluargaan, musyawarah, toleransi, kebersamaan, demokrasi, tanggung jawab, dan disiplin. Sedangkan maksud pendirian taman siswa adalah membangun budayanya sendiri, jalan hidup sendiri, dengan mengembangkan rasa merdeka dalam hati setiap orang melalui media pendidikan yang berlandaskan pada aspek-aspek nasional. Landasan filosofisnya adalah nasionalistik dan universalistik. Nasionalistik maksudnya adalah budaya nasional, bangsa yang merdeka dan independen baik secara politis, ekonomis, maupun spiritual. Universal artinya berdasarkan pada hukum alam, natural law. Segala sesuatu merupakan perwujudan dari kehendak Tuhan. Prinsip dasarnya adalah kemerdekaan, merdeka dari segala hambatan cinta, kebahagiaan, keadilan, dan kedamaian tumbuh dalam diri atau hati manusia. Suasana yang dibutuhkan dalam dunia pendidikan adalah suasana yang berprinsip pada kekeluargaan, kebaikan hati, empati, cinta kasih, dan penghargaan terhadap masing-masing anggotanya.
Baiklah, saya akan melanjutkan. Maka hak setiap individu hendaknya dihormati. Pendidikan hendaknya membantu peserta didik untuk menjadi merdeka dan independen secara fisik, mental, dan spiritual. Pendidikan hendaknya tidak hanya mengembangkan aspek intelektual, sebab akan memisahkan dari orang kebanyakan. Pendidikan hendaknya memperkaya setiap individu, tetapi perbedaan antara masing-masing pribadi harus tetap dipertimbangkan. Pendidikan hendaknya memperkuat rasa percaya diri, mengembangkan harga diri. Setiap orang harus hidup sederhana dan guru hendaknya rela mengorbankan kepentingan-kepentingan pribadinya demi kebahagiaan para peserta didiknya. Peserta didik yang dihasilkan adalah peserta didik yang berkepribadian merdeka, sehat fisik, sehat mental, cerdas, menjadi anggota masyarakat yang berguna, dan bertanggung jawab atas kebahagiaan dirinya dan kesejahteraan orang lain. Metode yang sesuai dengan sistem pendidikan ini adalah sistem Among, yaitu metode pengajaran atau pendidikan yang berdasarkan pada asih, asah, dan asuh atau care and dedication based on love. Yang dimaksud dengan manusia merdeka adalah seseorang yang mampu berkembang secara utuh dan selaras dari segala aspek kemanusiaannya, yang mampu menghargai dan menghormati kemanusiaan setiap orang. Oleh karena itu, Ki Hajar Dewantara, pepatah ini sangat tepat, yaitu educate the head, the heart, and the hand. Guru yang efektif memiliki keunggulan dalam mengajar atau fasilitator dalam hubungan relasi dan komunikasi dengan peserta didik dan anggota komunikasi sekolah, dan juga relasi dan komunikasinya dengan pihak lain, yaitu orang tua, komite sekolah, pihak terkait. Segi administrasi sebagai guru dan sikap profesionalitasnya. Sikap profesional itu meliputi antara lain keinginan untuk memperbaiki diri dan keinginan untuk mengikuti perkembangan zaman. Maka penting pula membangun suatu etos kerja yang positif, yaitu menjunjung tinggi pekerjaan, menjaga harga diri dalam melaksanakan pekerjaan, dan keinginan untuk melayani masyarakat. Dalam kaitan dengan ini, penting juga performance atau penampilan seorang profesional. Secara fisik, intelektual, relasi sosial, kepribadian, nilai, dan kerohanian, serta mampu menjadi motivator. Singkatnya, perlu adanya peningkatan mutu kinerja yang profesional, produktif, dan kolaboratif demi pemanusiaan secara utuh setiap peserta didik. Akhirnya, kita perlu menyadari bahwa tujuan pendidikan adalah memanusiakan manusia muda. Pendidikan hendaknya menghasilkan pribadi-pribadi yang manusiawi, berguna, berpengaruh di masyarakat, yang bertanggung jawab atas hidup sendiri dan orang lain, yang bertawakal luhur dan berkeahlian. Materi selanjutnya adalah pemikiran pembelajaran Raden Ajeng Kartini. Banyak yang menyebut Kartini sebagai tokoh gerakan emansipasi perempuan. Pemikiran dalam bukunya berjudul Do Duisternis Tot Light atau Habis Gelap Terbitlah Terang menggambarkan keinginannya memperjuangkan kaum perempuan Jawa saat itu agar mendapatkan pendidikan layak. Pemikiran Kartini sebagian besar dipengaruhi realitas sosial di sekelilingnya dan interaksi gagasan dengan rekan-rekannya di Belanda. Tapi, sifat progresif yang diwarisi dari ayahnya, Sosroningrat, bahwa pendidikan sebagai instrumen penting kemajuan bangsa dan ilmu pengetahuan sebagai pintu kebahagiaan individu dan masyarakat telah membekas mendalam pada dirinya. Kegelisahannya terhadap situasi sosial, adat, dan kultur yang membelenggu kaum bumi putra untuk mendapatkan pendidikan layak, ia ungkapkan dalam surat-surat yang ia kirim kepada sahabatnya di Belanda, Nyonya Abendanon. Dalam salah satu suratnya, ia utarakan tentang pendidikan sebagai kewajiban yang mulia dan suci. Kartini berpandangan merupakan kejahatan apabila dirinya sebagai pendidik tidak memiliki kecakapan penuh sebagai pendidik. Maksudnya, seorang pendidik yang baik seharusnya berintrospeksi diri terlebih dahulu apakah dirinya memiliki kemampuan sebagai pendidik. Kemampuan pendidik tidak hanya profesi, tetapi juga kecakapan moral spiritual. Jika seorang pendidik memiliki kemampuan kognitif sekaligus kecakapan spiritual, akan menghasilkan peserta didik yang cerdas dalam pengetahuan dan saleh dalam perbuatan. Dalam bahasa Kartini, tujuan pendidikan tidak hanya mencerdaskan pikiran,
tetapi juga menghasilkan pendidikan budi dan jiwa. Kartini berharap manusia bumi putra yang diinginkan dalam proses pendidikan menjadi individu yang memiliki kecerdasan akal dan keluhuran budi pekerti. Dalam bahasa konstitusi kita yang tertulis di pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dinyatakan, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Adapun pokok pikiran Raden Ajeng Kartini antara lain tentang pendidikan kecerdasan hidup, 2. Pendidikan nilai, 3. Pendidikan multikultural, 4. Pendidikan bahasa dalam arti luas, 5. Pendidikan kesejahteraan keluarga, 6. Pendidikan kebangsaan. Ini berarti pemikiran pendidikan Kartini telah melampaui zamannya. Dalam usia 12 tahun, Kartini sudah mampu memformulasikan gagasan pendidikan secara filosofis dan sosiologis. Ketika kaumnya sedang terhimpit oleh adat yang kolot dan bangsanya terbelenggu rantai kebodohan, ia tuangkan kegelisahannya dalam lembaran surat kepada sahabatnya di Belanda. Dalam bahasa yang kemudian disederhanakan Abén Danon sebagai habis gelap terbitlah terang. Kartini seakan-akan mencoba mengubah alam kegelapan yang mengitari bangsanya dikikis habis melalui pendidikan. Melalui pendidikan, bangsanya akan menuju ke zaman terang benderang. Sebagai penganut Islam, Kartini akan menjawab seruan Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 257. Buku itu sepertinya usaha Kartini untuk menerjemahkan wahyu ilahi terhadap pemaknaan kegelapan sebagai kondisi kekufuran menuju kepada cahaya terang sebagai manifestasi bentuk keimanan kepada Allah. Kartini juga meyakini, sebagaimana pernah diungkapkan ayahnya, pendidikan atau ilmu pengetahuan akan membawanya menuju kebahagiaan hidup dan kesejahteraan. Paradigma berpikir ini selaras dengan Al-Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 bahwa Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dan yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Pemikiran ini memadukan aspek kognitif dan afektif atau dalam bahasa Kartini kecerdasan akal, budi, dan jiwa. Oleh karenanya, layak jika ia pun harus didaulat sebagai tokoh pendidikan bangsa. Kontekstualisasi gagasan pendidikan Kartini dalam menjawab realitas dunia pendidikan saat ini tentu bisa menjadi salah satu refleksi dan autokritik. Jika ia masih hidup, Kartini mungkin mengernyitkan dahi jika melihat realitas dunia pendidikan kita yang lebih melihat pada sisi kognitif semata daripada aspek pendidikan budi pekerti. Ia jelas tak menginginkan jika peserta didik yang dihasilkan dari proses pendidikan hanya menjadi individu yang berpikir pragmatis, mengejar target kelulusan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.